Bagi sobat muda pecinta kuliner pinggir jalan, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan pedagang kaki lima atau PKL kan? Ya, keberadaan mereka cukup membantu dalam menyediakan kebutuhan makanan dan minuman yang enak, banyak, dan pastinya ramah di kantong. Tapi sobat muda, tahukah kalian mengapa para pedagang di pinggir jalan tersebut disebut pedagang kaki lima? Apa karena roda gerobak yang berjumlah 3 ditambah 2 kaki pedagang sehingga berjumlah 5? Nah, daripada penasaran, yuk kita cari tahu asal-usul istilah pedagang kaki lima ini. Ada banyak versi terkait asal-usul istilah pedagang kaki lima. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di serambi muka atau emperan toko dan di tepi jalan atau di trotoar. Sobat muda, jika ditelusuri dari sejarahnya, istilah kaki lima ini sudah digunakan oleh masyarakat sekitar sejak 200 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1800-an. Asal-usul ini bermula dari masa kepemimpinan Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles asal Belanda yang sedang menduduki daerah-daerah di Nusantara atau Indonesia. Saat itu Raffles memerintahkan pemilik-pemilik gedung di jalan-jalan besar Batavia atau Jakarta untuk menyediakan trotoar bagi pejalan kaki selebar kurang lebih 150 cm atau 5 kaki. Ketika mandat tersebut terlaksana, pedagang-pedagang bumi putra atau pribumi malah menggunakan ruang tersebut untuk menjajakan barang dagangan mereka kepada pejalan kaki. Pada masa itu, barang yang diperdagangkan di trotoar sangat beragam, mulai dari barang kelontong, mainan anak, hingga obat-obatan. Namun uniknya sangat sedikit pedagang kaki lima yang menjual makanan kala itu. Hal ini dikarenakan pedagang makanan umumnya menjajakan produk mereka dengan terus bergerak menggunakan gerobak atau pikulan. Nah, ukuran dari trotoar inilah yang dijadikan sebutan mereka para pedagang di trotoar atau pinggir jalan. Sebutan kaki lima digunakan karena bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari masyarakat pada saat itu. Jadi istilah 5 foot disalah terjemahkan oleh orang Melayu yang harusnya 5 kaki malah menjadi kaki lima. Namun seiring berjalannya waktu, tepatnya pada akhir abad ke-19, PKL mulai tak disukai oleh Belanda hingga diusir. Akibatnya PKL kerap kali dinilai merusak keindahan dan ketertiban kota. Ya, menurut buku yang ditulis oleh Susan Blackburn berjudul Jakarta Sejarah 400 Tahun mengatakan bahwa para pedagang kaki lima dianggap sangat meresahkan bagi para pejalan kaki. Karena gaya berdagang yang berteriak untuk menarik para pejalan kaki agar membeli dagangan mereka. Kala itu hal ini mendapatkan respons negatif dari pemerintah kota Batavia sehingga mereka harus diusir dan terusir dari jalanan karena di Batavia banyak orang Belanda yang tidak mau melihat aktivitas pedagang kaki lima yang dianggap kotor. Namun sobat muda, hal tersebut tak membuat PKL menghilang. Jumlah mereka terus bertambah terutama setelah kemerdekaan. Nah sobat muda, sejak saat itu kota Jakarta tidak luput dari adanya pedagang kaki lima. Dari Batavia, istilah ini kemudian semakin menyebar dari mulut ke mulut hingga daerah-daerah lain di Pulau Jawa dan pulau-pulau di sekitarnya seperti Sumatera dan Kalimantan. Hingga kini istilah legendaris ini masih aktif digunakan oleh masyarakat karena nyatanya budaya menggunakan trotoar sebagai lapak berjualan juga masih membudaya di Indonesia dan negara-negara di sekitarnya. Bahkan kebiasaan kontroversial ini malah menjadi daya tarik tersendiri bagi turis asing untuk negara-negara Asia Tenggara karena konsepnya yang unik dan berkarakter. Biasanya masyarakat internasional mengenal dagangan kaki lima ini sebagai street food. Nah, itulah asal-usul dari istilah pedagang kaki lima sobat muda. Jadi istilah kaki lima bagi pedagang di trotoar
bukan karena larinya cepat saat ditertibkan oleh petugas Satuan Pamong Praja atau Satpol PP ya, melainkan karena penerjemahan kata yang salah.